Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'allum wat ta'lim ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Segenap para alim, para guru yang saya muliakan, saya ta'zimi, segenap pengurus takmir Masjid Nurul Sa'adah yang saya muliakan, saya ta'zimi, dan juga segenap para jamaah salat subuh yang mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang bahagia, ya, dalam kondisi yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini Allah memberikan kepada kita kenikmatan, memberikan kepada kita anugerah yang besar. Allah kembali buka hati kita untuk melangkah, untuk mau melangkah ke masjid subuh berjamaah, yang mana dalam sebuah hadis, siapa yang keluar rumah dalam kondisi punya wudu, dia keluar rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah, kata Nabi, setiap langkahnya akan diampuni oleh Allah, setiap langkahnya akan dinaikkan derajatnya oleh Allah SWT, setiap langkahnya ditulis hasanah kebaikan oleh Allah. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, jamaah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan Allah istiqamah, selalu beribadah, selalu berjamaah, selalu mendekat diri kepada Allah, sehingga nanti kita menghadap Allah dalam puncak pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah, kita wafat dalam kondisi yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan juga para sahabatnya. Semoga kita setiap hari diberikan Allah kecintaan kepada beliau, semakin ingin mempelajari bagaimana kehidupannya, semakin ingin meniru akhlaknya, meniru ajarannya, mengamalkan ajarannya. Dan semoga karena cinta kita itu, kita termasuk dalam hadis Nabi, anta ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama yang kau cintai. Mudah-mudahan dengan cinta kepada beliau kita bisa berjumpa dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para guru yang saya muliakan, izin meneruskan pembahasan bulan lalu, ya, kita membahas mengenai syarat berjamaah, ya, karena ini topiknya masih sholat berjamaah, dan ini mengenai keutamaan sudah sangat besar sekali, ya, karena memang ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau datang ke kota Madinah, itu yang pertama kali bangunan beliau bangun masjid, ya. Beliau mampir di Kuba, bangun masjid di situ, ya, sampai Allah puji dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, di Masjid Kuba itu ada laki-laki yang mereka itu, ya, Allah puji karena suka bersuci, ya kan, rijalun yuhibbuna, ya, mereka ada laki-laki sekaum manusia yang suka bersuci. Kata para ulama, dulu ketika bangsa Arab ini mereka tidak suka bersuci, makanya
Kenapa Yathrib? Yathrib itu kan tempat penyakit ya, sebelum Nabi hijrah itu. Karena mereka siapa yang datang ke situ itu biasanya sakit. Kenapa kok bisa ada banyak penyakit? Karena di kota Madinah sebelum Nabi datang itu biasa mereka itu ya kurang bisa bersuci, sehingga banyak bangkai di pinggir jalan begitu. Datang datang lalat, datang apa, sehingga siapa yang masuk kota Madinah itu bakal sakit. Kalau yang sudah biasa tinggal di Madinah itu kadang-kadang sudah agak kebal karena sudah setiap hari begitu, jadi ada vaksinnya. Tapi yang baru masuk, makanya satu riwayat ibunda Nabi, Aminah itu kan, ketika beliau baru pulang dari Madinah, Yathrib, ya kan, langsung sakit sampai wafat di tengah jalan di Abwa. Itu memang tempat penyakit karena suka buang sampah, buang bangkai di pinggir jalan seperti itu. Nah, ketika Nabi datang itu semua dibersihkan ya. Ini dipinggirkan semua, tempat yang jauh, jangan di sini. Kemudian tidak boleh boros makanan, ya, tidak boleh buang sampah sembarangan. Termasuk tadi ketika Nabi membangun masjid di Kuba, ini orang Kuba itu sama Nabi diajari bersuci, ya, bagaimana istinja dengan batu. Nah, mereka itu double, di samping mereka diajari istinja dengan batu, ditambahi lagi istinjanya pakai air. Jadi pakai batu, kalau kita tisu, kemudian didobeli, habis tisu pakai air lagi. Nah, gara-gara itulah kata para ulama, Allah puji ahli Kuba ini, Allah puji para jamaah yang tinggal di Kuba ini, mereka suka bersuci, dan Allah itu menyukai orang-orang yang suka bersuci. Ini kan wallahu yuhibbul mutahhirin, artinya memang Islam itu datang dengan kebersihan, dengan kesucian, ya, sehingga ya, setelah itulah jadi yang awalnya tempat penyakit jadi Madinah at-Thayyibah, tempat yang baik gitu, tempat yang baik, sumber cahaya ke seluruh dunia. Ala kulli hal. Tapi singkat cerita yang saya sampaikan bahwa Nabi itu datang ke kota Madinah, yang pertama beliau pikirkan bangun masjid sebelum bangun rumah. Ini makanya kata beberapa guru itu ngajari santrinya, kamu kalau sudah pulang mondok, kamu pikirkan bikin masjid, bikin pesantren, intinya bikin tempat berjuang agama sebelum bikin rumah untuk pribadi. Itu. Beliau dari Kuba berangkat ke Madinah, sampai jantung kota Madinah, beliau juga bangun Masjid Nabawi. Sederhana masjidnya itu, sederhana. Ya, atapnya pelepah kurma, ya, bawahnya itu masih tanah, ya kan. Makanya kan banyak hadis, siapa yang sholat ketika khutbah Jumat kok bermain-main dengan kerikil, fala jum'atallah, tidak ada Jumatan baginya, gitu kan. Memang masih kerikil loh. Gitu. Sekarang ya kan saya nggak main-main kerikil Pak Ustaz, iya, tapi main HP gitu kan. Ya sama gitu kan. Sudah beda godaannya. Kerikilnya enggak, HP-nya dimainkan, ya sama. Intinya kan mengganggu sehingga tidak khusyuk ketika dengar khutbah Jumat. Itulah kenapa nanti ketika dulu beliau sholat dengan para sahabatnya sampai jidatnya kena lumpur, karena memang masih tanah, masih apa tanah. Kemudian ketika beliau sholat dengan para sahabat pakai sendal, ya memang masih tanah, gitu kan. Jadi kalau memahami hadis harus seperti itu, dilihat konteksnya, gitu kan. Nanti masuk nurul sa'adah bawa sendal, gitu kan. Karena hadisnya begitu Pak Ustadz. Jadi itu artinya supaya apa? Supaya untuk menjaga ruhiyah umat ini, beliau bangun masjid dan menganjurkan para sahabat untuk sholat berjamaah. Bahkan dulu itu jadi wajib, awal-awal Islam wajib jamaah itu. Ya, kemudian setelah umat Islam jadi banyak sehingga kayak dalam mazhab Syafi'i ini ya fardunya fardu kifayah, kifayah yang kemarin ya, fardu kifayah. Tapi dulu di awal-awal Islam laki-laki itu harus di masjid sholatnya itu berjamaah. Baik para guru yang saya muliakan, jadi itu beberapa hal Nabi ketika ke Madinah, beliau tadi membangun masjid karena apa? Karena berusaha agar umatnya
berjamaah. Dalam banyak hal, dalam banyak hal. Makanya dulu ketika ada hadis orang Arabi, orang Badui yang datang ke masjid, dia kencing di pojok masjid, kencing di pojok masjid. Apa kata Nabi? Biarkan, ya kan? Ketika sahabat ada kaget, ini ada Badui, orang Badui itu orang dusun lah, dia nggak paham, kurang tahu unggah-ungguh begitu ya. Datang langsung kencing di pojok masjid. Sahabat kaget, mau dimarahi lah gitu. Jangan dimarahi, biarkan dia kencing. Habis selesai kencingnya, kata Nabi, coba ambilkan 1 ember air, disiram tempatnya itu. Kenapa disiram tempatnya? Kalau kira-kira kalau tempatnya itu keramik, ya disiram ya malah kemana-mana nanti gitu kan. Disiram kenapa? Karena tanahnya malah masih tanah, sehingga airnya ke bawah meresap, ya sudah suci. Itu makanya di Masjid Nabawi itu tadi masih tanah, tapi dari tanah yang dari masjid yang sangat sederhana itu, karena hidup amalannya, hidup jamaahnya, hidup kajiannya, bahkan apapun beliau Nabi itu hendak menyiapkan pasukan perang pun di masjid, ya, sehingga tadi muncul para pejuang, muncul orang-orang yang Allah ridhoi dari masjid yang sederhana itu. Baik, kemarin sudah kita bahas mengenai beberapa hal ya. Sekarang saya akan masuk kepada sunnah-sunnah ya. Sunnah-sunnah sholat berjamaah. Para guru yang saya muliakan, sunnahnya sangat banyak sekali ya. Kemudian kita bahas mengenai syaratnya. Ada pun sunnah-sunnahnya sangat banyak sekali. Dan tadi jamaah ini kan mengikat sholatnya makmum dengan sholatnya imam ya. Makanya tadi harus ada beberapa syaratnya, tidak boleh mukhalafah, tidak boleh menyelisihi dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk pada sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah-sunnahnya jamaah, yang pertama adalah ini yusannu al-a'lanu laha bil adzan ya. Sunnah mengiklankan masuknya sholat berjamaah dengan adzan. Dulu pernah saya sampaikan ya tentang adzan ya. Jadi adzan itu hukumnya sunnah. Bahkan tidak mesti jamaah adzan itu dalam satu kitab itu. Kalau untuk mengiklankan sudah tiba waktu sholat itu dengan adzan. Tapi kalau untuk kesunahan mau sholat itu tidak mesti berjamaah. Kita telat nih, karena musafir misalnya nih mau sholat zuhur, sunnah nggak adzan dulu? Adzan sunnah. Tapi tidak perlu pakai pengeras suara ya, sudah telat soalnya, jadi tidak dielankan. Tapi sunnah apa? Sebelum sholat untuk adzan bagi laki-laki ya, laki-laki. Pak Ustadz, kalau perempuan sunnah nggak adzan? Tidak sunnah ya, karena yang ini untuk iklan. Tapi kalau iqamah ini ibu-ibu tetap sunnah. Iqamah itu tetap sunnah bagi ibu. Nah, jadi bagi laki-laki ya jelas itu hukumnya sunnah, bagi perempuan iqamah juga sunnah, karena iqamah itu tidak untuk orang di luar sebenarnya. Makanya di beberapa daerah saya waktu di Yaman itu, ketika iqamah itu bukan pakai mic luar, tapi pakai mic dalam, karena iqamah itu untuk yang sudah datang. Tapi kalau adzan itu iklan ya, untuk yang belum tahu di orang luar, supaya tahu bahwasanya ini waktu sudah masuk, waktu sholat sudah masuk. Tapi kalau iqamah ini untuk yang sudah datang ke masjid gitu. Ya, makanya ya, kalau di sini kadang-kadang adzan itu alarm ya. Kalau iqamah itu waktu sudah ke masjid gitu ya. Sudah ya waktu iqamah. Tapi sebenarnya iqamah itu sudah siap. Makanya qad qamatis shalah itu sudah, jadi sudah siap, kemudian baru iqamah. Dan ini merupakan syariat yang perlu adzan ini adalah suatu syariat yang sangat penting, dan hukumnya adzan ini hukumnya sunnah, termasuk amalan yang dia itu ibadah sunnah tapi keutamaannya melebihi yang wajib gitu. Kayak adzan ini hukumnya sunnah, menjawabnya wajib ya, tapi yang afdal yang adzan, karena dalam banyak hadis ya, siapa yang adzan maka suaranya itu, siapa yang mendengar suaranya, entah bahkan bebatuan, bahkan hewan-hewan
akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat ya. Itu makanya Masya Allah. Dan muadzin ini kata Nabi, al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taman. Imam itu yang nanggung, imam itu nanggung ya. Kalau muadzin itu harus orang yang dipercaya, karena muadzin itu dia tadi menjadi ukuran orang tahu ini waktu sholat sudah tiba dengan mendengar muadzin. Makanya harus betul-betul mengetahui masuknya waktu sholat. Kalau imam itu dhamin yang menanggung. Makanya kemarin kita bahas ya, bahwa tidak boleh imam itu bacaannya ya harus yang paling bagus, ya paling ngerti fikih sholat. Karena kalau dia nggak ngerti, bacaannya nggak bagus, gimana mau nanggung, dia sendiri aja masih payah gitu kan, gimana nanggung yang lain. Tapi kalau muadzin itu mu'taman, adalah orang yang dipercaya. Ada seorang santri itu datang ke kiainya, Bang Kiai, ada apa? Semalam tuh saya tuh kok ngimpi aneh. Ngimpinya apa? Nah, ngimpinya itu saya nutupi mulut-mulutnya orang sama kemaluannya orang. Kiainya mikir gitu. Kamu kan tukang adzan? Iya, mau pasti adzan sebelum waktunya itu. Gitu. Karena jadi orang berpuasa jadi berhenti puasa gara-gara sudah adzan, padahal masih belum masuk waktunya. Jadi ya kadang-kadang mimpi itu ditakwili orang yang ngerti mimpi itu seperti itu. Termasuk adzan ini kan juga dasarnya mimpi ya. Adzan ini kan dasar mimpi itu. Ketika para sahabat Nabi di Madinah, ya mereka setiap sholat itu datang ke masjid, belum ada cara ini gimana cara memberi orang, kalau memberitahu orang bahwasanya waktu sudah tiba waktu sholat ini bagaimana. Nah, Nabi itu berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, dan kebiasaan Nabi itu kalau ada hal apapun bermusyawarah ya. Bahkan kata sahabat Abu Hurairah, ma ra'aitu ahadan aktsaru masyurah li ashabihi min Rasulullah SAW. Saya belum pernah melihat seseorang yang paling sering bermusyawarah, berdiskusi dalam hal apapun melebihi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bermusyawarah ini kira-kira kita mau mengundang orang sholat jamaah dengan apa? Ada yang usul Rasulullah pakai lonceng saja, teng 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 ya, seperti orang Nasrani itu loh. Jadi oh ini sholat tiba begitu ya, sebelumnya kan kita bingung ini gimana nih supaya pakai lonceng aja lonceng. Ada yang mengatakan balbuqan, pakai trompet ya, kayak orang Yahudi itu pakai trompet ya, seperti tanduknya orang Yahudi. Karena zaman dahulu orang Yahudi itu kalau mau ibadah pakai mengambil itu tanduknya hewan itu dibuat trompet, tanduknya hewan dibuat tempat trompet. Maka Nabi itu dia masih belum beri keputusan sampai ada sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar ini Allah berikan banyak hikmah. Bahkan kata Nabi, seandainya ada Nabi setelah aku, lakana Umar bin Khattab. Umar nabinya, banyak ilham yang Allah berikan lewat lisannya Umar. Kata Umar, ya Rasulullah, kenapa kita tidak menyuruh, menugaskan satu orang yang dia itu memanggil untuk apa? Berjamaah. Kemudian Nabi menerima usulan sahabat Umar. Beliau mengatakan, ya Bilal, qum fanadi bis shalah. Wahai Bilal, bangun, undang orang untuk sholat berjamaah. Karena memang Bilal itu suaranya keras gitu kan, nyaring keras gitu kan, anda sautan. Makanya Nabi suruh untuk memanggil orang sholat. Dan belum ada adzan. Makanya kata Imam Ibnu Hajar itu dulu di awal Islam manggilnya ya as-sholata jami'ah, as-sholata jami'ah, muter gitu. As-sholata jami'ah, sudah waktu sholat, begitulah muter, sudah waktu sholat, ayo jamaah, begitu. Itu dulu di awal Islam seperti itu. As-sholata jami'ah, as-sholata jami'ah. Kemudian sampai ada sahabat Nabi yang kemudian bermimpi, namanya Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid itu beliau mimpi melihat ada dalam mimpi ada orang bawa lonceng. Kemudian dia mikir, wahai fulan, Abdullah, boleh nggak saya beli itu loncengnya? Kata orang dalam mimpi itu, buat apa? Ya buat manggil orang sholat. Kata dia, mau nggak saya ajari kalimat yang lebih baik dibanding lonceng ini? Kalau mau adzan, kata Abdullah, ya saya mau. Apa itu?
Kalau sudah tiba waktu sholat, ucapkanlah begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai selesai lafaz-lafaz apa? Lafaz adzan itu. Kemudian setelah itu dia mundur sebentar. Kalau sudah mau qomat, bacalah sama Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diajari sampai qomatnya sekalian, sampai qomatnya sekalian. Kemudian setelah itu dia bangun, dia sowan Nabi, ya Rasulullah, saya mimpi begini. Kata Nabi, innaha la ru'ya shadiqah, la ru'ya haqqin insyaallah. Ini mimpi yang benar insyaallah, kata begitu. Akhirnya apa? Nah, mulai saat itu kamu coba ajarkan ke Bilal itu bacaan yang kamu dengar dari mimpi itu. Nah, mungkin kok kenapa enggak yang disuruh, kok bukan yang mimpi aja ya Abdullah bin Zaid gitu kan. Sama Nabi dijelaskan karena Bilal li'annahu anda sautan minka, karena Bilal suaranya lebih nyaring, lebih keras dibanding Anda. Jadi kalau adzan itu yang terbaik, yang paling keras suaranya, yang keras, yang nyaring, ya kan, sehingga lebih mengajak orang untuk hadir berjamaah. Kadang-kadang di beberapa daerah yang adzan ya seadanya, sehingga jadi sebaiknya tadi yang keras suaranya, sehingga yang bagus, sehingga apa, lebih mengundang orang untuk semangat datang berjamaah. Nah, kemudian setelah Bilal adzan begitu, datang sahabat Umar, kaget ketika dengar Bilal adzan, Allahu Akbar, langsung bangun keluar, langsung mengatakan ketahuan, ya Rasulullah, saya mimpi persis seperti mimpinya Abdullah bin Zaid. Ternyata banyak sahabat yang mimpi yang sama. Kata Nabi, ya insya alhamdulillah, mudah-mudahan mimpi yang baik. Dan mimpi itu juga ada nilainya, ada nilainya. Kata Nabi dalam sebuah hadis, ar-ru'ya tsalah, mimpi itu 3. Ya. Ada mimpi itu apa? Ada satu haditsun nafas, jadi apa yang kita pikirkan bahwa mimpi itu namanya. Yang kedua ada takhfif minasyaitan, ada setan yang menakut-nakuti, ya. Makanya sunnah kalau kita mimpi yang jelek, kita baca ta'awud, kita isyarat meludah ke sebelah kiri, ya, begitu. Nah, yang ketiga ada apa? Ada busyra minallah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sunnah tadi adzan ya. Bapak Ustaz, itu ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Kalau subuh itu bagaimana? Itu tambahan dari Bilal, karena beliau ketika membangunkan Nabi di malam hari, Nabi masih istirahat. Ya Rasulullah, sudah subuh ini. Dan kata Bilal, as-salatu khairum minan naum, ya. Salat lebih baik daripada tidur, begitu kan. Nabi mendengar, oh ini bagus, tambah di adzan begitu, tambahkan di adzan begitu. Ini tambahannya di Bilal, tapi kemudian yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap subuh itu apa? Ada tambahannya, as-salatu khairun minan naum. Baik, nanti itu sunnahnya bagi yang adzan itu ya sudah wudu ya. Pak Ustaz, boleh nggak adzan nggak punya wudu? Ya boleh, tapi makruh ya. Kalau sah nggak ada, tapi sebaiknya punya wudu, menghadap kiblat. Kemudian apa? Ketika adzan itu ya nanti berdiri, sunnahnya itu berdiri. Duduk boleh nggak duduk? Ya. Kalau sunnahnya berdiri. Kemudian ada beberapa kesunahan yang lain, misalnya ketika baca hayya 'alas shalah itu ya, lehernya itu menoleh ke sebelah kanan ya. Ketika hayya 'alal falah, lehernya menoleh ke sebelah kiri ya. Yang menoleh lehernya, bukan badannya. Saya pernah melihat ada orang badannya itu ada goyang sana sini, enggak. Yang menoleh lehernya, kepalanya, bukan badannya ya. Itu tafaulan, meniru Bilal. Zaman dahulu belum ada mic, ya, belum ada mikrofon, sehingga kata adat ya noleh sana, noleh sini supaya dengar semuanya. Nah, tapi ini namanya meniru itu kadang-kadang walaupun sudah nggak berfungsi, tapi ditiru aja gitu. Namanya meniru. Kayak sahabat Abdullah bin Umar ketika berjalan naik kendaraan, tiba-tiba kepalanya begini, ya, gitu, ngindo begitu kepala. Kenapa gini-gini kepalanya ini? Begini. Dulu ketika saya dengan Nabi ya, lewat sini ada dahan pohon. Nabi itu di sini begini kan, karena mau hindari dahan pohon. Pohonnya sudah nggak ada gitu kan, sudah nggak ada pohonnya, masih begini karena ingin meniru Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Zaman dulu ya ada sahabat yang begitu. Ya, ini namanya simbol ya, simbol. Saking cintanya sahabat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi adzan itu hukumnya sunnah. Baik, tapi kalau bagi wanita itu tidak sunnah adzan, ya, tidak sunnah adzan. Tapi kalau mau adzan, apakah dilarang? Tidak dilarang, asal untuk jamaah ibu-ibu, jamaah wanita, dan tidak khawatir ada laki-laki yang mendengar. Hukumnya boleh, tapi kalau sunnah tidak. Ya, sunnahnya membaca iqamah saja, tidak perlu adzan. Baik. Kemudian berikutnya, dan adzan ini kalau kita bahas panjang ya, bagaimana filosofi kalimat-kalimatnya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kan ini dalam sekali, kita akan coba bahas di berikutnya. Baik, kemudian wal adzan dan nawafil allati hiya afdal min ba'dil faraid. Ya, adzan termasuk ibadah sunnah yang dia itu lebih utama dibanding ibadah fardu ya. Ada beberapa ibadah sunnah kayak seperti kita mengucapkan salam assalamualaikum. Nah, ini sunnah namanya, sunnah. Menjawabnya apa? Wajib. Tapi mana yang utama? Yang mengucapkan salam. Jadi ibadah sunnah tapi lebih utama, afdol dibanding yang wajib. Di antaranya adzan. Adzan itu hukumnya sunnah, menjawabnya wajib ya. Salam itu hukumnya sunnah, menjawabnya wajib gitu kan. Khitan sunat gitu. Ketika masih kecil belum balik ya itu sunnah ya, tapi sudah balik wajib, karena belum sunat dia bawa najis ya, bawa najis sehingga sholatnya tidak sah. Tapi mana yang afdal? Sunat pas balik kalau masih kecil ya, pas masih kecil itu namanya sunnah. Baik, sunnah yang kedua, sunnah jamaah yang kedua, taswiyatus sufuf, merapikan shaf ya, merapikan barisan. Ini hukumnya sunnah yang kedua. Kenapa kok ini sunnah? Ini sunnah yang kedua karena banyak hadis Nabi kita Muhammad SAW yang menganjurkan tentang pentingnya merapikan shaf ya. Bahkan dalam banyak hadis itu ada tahdid, ada ancaman. Sawu sufufakum, ya kan? Fa inna taswiyatas sufuf min tawamis shalah wa min iqamatis shalah, kan begitu ya. Karena rapinya, lurusnya shaf termasuk kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Bahkan kata Nabi dalam riwayat yang lain, fala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan sampai shaf sholatnya itu tidak lurus ya, bengkok sana bengkok sini, sehingga apa? Kata Nabi, kalau begitu hati kalian pun akan berselisih. Nah, ini kan ada ancaman. Nah, makanya kata Imam Ibnu Hajar ada begini, apa hukumnya kalau shaf tidak rapi ya, ini kan. Karena Nabi itu selalu, bahkan kata dalam hadis yang lain, kata Abu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, kana Rasulullah SAW yamsahu manakibana fis shalah. Dulu Nabi itu kalau mau berjamaah dengan para sahabat, untuk merapikan shaf, beliau itu sentuh pundak-pundak sahabat itu, disentuh, dirapikan betul itu. Sambil beliau mengatakan, istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan shafnya, jangan bercerai-berai ya, sehingga apa? Hati kalian pun bercerai-berai. Waliyaliyani minkum ulul ahlad wan nuha. Yang di belakang imam, yang di belakang saya, kata Nabi, kalau bisa yang ulul ahlam wan nuha, yang sudah balik, sudah ihtilam, dan dia yang paling ngerti, paling alim, paling bagus bacaannya, paling ngerti tentang fikih sholat. Ini penting, karena nanti kan dia akan, kalau imam salah dia bisa membetulkan, imamnya batal bisa menggantikan gitu. Jadi yang di belakang imam itu harus yang siap menggantikan imam begitu. Itu sunnah kata Nabi seperti itu. Baru yang belakangnya seperti itu. Nah, ini istawu wala takhtalifu. Ustaz, ini bagaimana hukumnya kalau shaf nggak rapi? Ini sampai Imam Ibnu Hajar mengatakan ada sunnah itu kalau ditinggalkan dosa. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar termasuk dosa besar. Ngeri juga ya, dosa besar kan. Kenapa? Ini ulama beda definisi. Apa definisi dosa yang dianggap besar? Kalau ulama yang umum mengatakan, yang mayoritas, dosa besar itu dosa yang ada hukuman pastinya dalam Al-Quran.
Contoh minum khamar kan jelas tuh dijilid 40 kali, ini dosa besar. Berzina, alhamdulillah, ya jilid 100 kali. Kalau sudah menikah dirajam. Ini ada hukuman pastinya, itu dosa besar. Membunuh, alhamdulillah, jelas dalam ada kisos kan begitu ya. Nah, tapi kalau yang lain itu dianggap dosa kecil, dosa yang nggak ada hukuman pastinya dalam Al-Quran, dalam hadis, dosa kecil. Tapi Ibnu Hajar Al-Haytami belum punya kitab namanya Az-Zawajir, itu definisinya beda. Setiap dosa yang itu ada ancaman beratnya itu dosa besar kata beliau. Termasuk tidak rapi soft dalam sholat, ini ada ancamannya kata beliau. Apa ancamannya? Hati kita tercerai-berai, tidak bersatu. Ini kan bahaya sekali ini. Nah, kalau umat Islam nggak bersatu, ya tadi dibentur-bentur gampang diadu domba. Ya, di Palestina ini kan kalau seandainya umat bersatu selesai sudah. Tapi sampai sekian tahun ya itu begitu. Sehingga seperti tidak ada yang membantu yang signifikan begitu. Seandainya ada Liga Arab bersatu, ya kan sudah selesai. Ya, makanya yaitu PR umat Islam ini kan diantara musibahnya itu tidak bersatu, mudah dibentur-benturkan ya. Apalagi ada media sosial kan, ada isu nasab, ada pondok sama kiai sama pokoknya gitu lah, dibentur-benturkan dan seterusnya. Saling mencaci dan seterusnya. Ini solusinya diantaranya dengan rapinya soft ini. Kalau softnya nggak rapi, bagaimana kita mau menyatukan hati? Makanya Nabi sudah memberikan kunci ya, rapikan softnya, hati kita bersatu gitu kan. Tapi kalau softnya satu depan belakang nggak jelas gitu kan, nah, sehingga itu hati kita tidak bersatu. Ini makanya diantara ini penting sekali. Maka kata Ibnu Hajar, kalau softnya nggak rapi kata Nabi, itu bisa dosa besar karena ancamannya umat Islam menjadi tercerai-berai. Baik, ini penting tentang apa? Merapikan soft. Bahkan kata para ulama ini, seandainya merapikan soft itu butuh waktu yang lama, nggak ada masalah. Tidak mengurangi keafdolan, keutamaan berjamaah, saking pentingnya merapikan soft. Bahkan dulu sahabat Umar bin Khattab, beliau itu ketika sudah komat begitu ya, mau jadi imam, beliau bawa ranting pohon, ngerapikannya pakai begitu, sampai supaya apa? Supaya rapi. Ini bentuk bagaimana Islam mengajari apa? Kedisiplinan dan juga apa? Keteraturan. Baik, yang ketiga ini saya persingkat. Sunnah jamaah yang ketiga apa? Wuquful ma'mumin fis shaffil awal fal awal. Yang diisi pertama itu shaf depannya dulu. Shaf depan belum terpenuhi, jangan membuat shaf berikutnya ya. Ini penting. Bahkan kalau kita mengetahui kata Nabi, seandainya orang itu tahu ya pentingnya keutamaan shaf pertama akan berebut. Makanya dulu orang-orang Arab itu yang kaya-kaya itu biasanya kalau ke masjid bawa makanan, yang kayak terlambat gitu kan, bawa makanan begitu. Kalau ada orang miskin di depan, dia tawari, ini makanan, ditawari apa? Sembako. Kalau dia mau, dia mundur menerima sedekahnya, yang sop depannya diisi orang kaya. Sampai jadi ada adat begitu, jadi orang kaya itu dengan masjid bawa sembako, yang miskin tawarin mundur diganti dengan apa? Sembako begitu. Saking memperhatikan rebutan soft yang pertama. Mereka sangat berebutan soft yang pertama. Baik, jadi pentingnya soft yang kanan dulu diisi, kanan kiri, jadi imam di tengah, soft yang pertama. Baik, berikutnya di antara ini dulu ya, namanya ya, di antara sunnah jamaah yang keempat adalah jahrul imam bil qiraah fil jahriyah wa bit takbirat. Ya, dalam sholat yang jahriyah itu sunnah ya, sunnah imam itu mengeraskan bacaannya dan mengeraskan takbirnya, termasuk mengeraskan sami Allahu liman hamidah yang keras ya, sehingga makmumnya mendengar ya. Walaupun makmum bisa melihat tapi
sebagian yang keras. Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, mendengar, jadi supaya keras. Makanya ya juga ada sunnah kalau jamaahnya besar gitu, kalau imamnya kurang keras, khawatir nanti nggak terdengar, ada mubalik itu yang menyampaikan suara imam ke makmum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah itu mubalik namanya. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, itu untuk. Tapi kalau jamaahnya cuma 5 orang ya nggak perlu mubalik. Ini mubalik itu kalau ya saya pernah itu ada masjid di mana ada di Jakarta, di mana itu masjid jamaah satu soft ada mubaliknya, fungsinya apa mubalik? Kalau jamaahnya banyak, nah itu ada mubaliknya. Ini jamaahnya cuma sedikit ya nggak perlu mubalik. Dia sudah mendengar pakai mic lagi kan. Baik. Nah, kemudian ini sunnah mengeraskan di waktu keras ya. Ini karena ini ya untuk apa ya, merenungkan kembali, mengingat-ingat perjuangan Nabi itu di Mekah. Kalau yang siang hari itu beliau lirih karena kan khawatir terdengar orang-orang Arab Quraisy ya kan, akan diganggu, akan dimusuhi. Jadi siang itu keras. Kalau malam karena waktu itu biasa sudah tidur ya kan mereka, sehingga dikeraskan bacaannya, dengan suara keras. Makanya kita sunnah ya, kalau maghrib, isya, ya subuh itu di rakaat 2 rakaat pertama itu dikeraskan bacaannya. Pak Ustadz, ini imamnya lirih, padahal maghrib gimana? Ya tetap sah sholatnya, tapi tidak mendapat kesunahan tadi itu, mengeraskan di tempat-tempat yang dikeraskan. Pak Ustadz, saya mau mengqadha zuhur di malam hari, apakah sudah keras? Kan zuhur. Iya. Jadi yang dijadikan patokan itu kapan mengqadhanya. Kalau mengqadha yang malam hari, walaupun yang diqadha itu zuhur, tetap sunnah dikeraskan. Walaupun yang diqadha itu subuh, tapi karena bangunnya kesiangan jam 10 siang gitu. Itu ya, mengqadhanya apa? Dengan lirih karena di siang hari. Begitu. Jadi kapan waktu mengqadha sholatnya? Kalau di malam hari ya sunnah dikeraskan, kalau di siang hari itu sunnah apa? Sunnah ya dilirihkan. Terus takbir dikeraskan, takbir sami'allahu liman hamidah, supaya apa? Terdengar oleh makmum, sehingga dia siap-siap untuk menirukan gerakannya dengan imam. Kemudian juga muwafaqatul masbuk imamahu fil adhkar, sunnah ya. Makmum masbuk itu apa namanya? Untuk mengikuti imamnya dalam zikir. Kalau dalam perbuatan wajib. Misalnya ini imam apa namanya? Dia datang, imam sudah apa? Dia datang, imam ruku. Begitu dia Allahu Akbar, imam sami'allahu liman hamidah. Ya, kan sudah nggak dapat rakaat kan begitu ya. Tapi apakah imam kemudian wajib mengikuti? Wajib imam ini ikuti yang wajib. Imamnya sujud dia harus ikut sujud. Imamnya ruku, imamnya itu bangun dari sujud, dia harus ikut. Walaupun tidak dianggap rakaat, tapi apapun yang itu dikerjakan imam harus dia ikuti. Ya kan, walaupun tidak dianggap rakaat. Dalam gerakan wajib. Pak Ustadz, gimana dalam zikir? Dalam zikir hukumnya sunnah. Misalnya saya terlambat 1 rakaat, ya mestinya rakaat ketiga saya nggak tasyahud akhir. Kalau saya ini apa namanya belum tempat saya harus nambah kan begitu. Tapi saya membaca tasyahud akhir itu hukumnya sunnah membaca. Tapi kalau duduk tasyahud akhir perbuatan afal wajib ya Pak, wajib. Tapi kalau apa tadi membaca tasyahud akhir, walaupun bukan tempatnya kita tasyahud akhir, karena untuk muwafaqah supaya sama dengan imamnya, ini hukumnya sunnah. Kemudian juga banyak wa yusannu lil imam, ini bagi imam ya sunnah untuk apa namanya ayyabqa ba'da shalah ya. Jadi tidak langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak. Tetap apa? Dia duduk sebentar di masjid ya supaya apa? Bisa berzikir ya, supaya juga maunya berzikir. Zaman dahulu itu kalau ada soft laki-lakinya, soft perempuannya,
Biasanya Nabi itu duduk dulu zikir, yang perempuan disuruh untuk pulang dulu supaya tidak ada campur ikhtilat tadi ketika pulang dari masjid. Yang laki-laki masih duduk, setelah yang perempuan keluar, lalu yang laki-laki keluar begitu. Dan sunnah imam menghadap ke sebelah kanan, yang menjadikan makmum itu di pundak sebelah kanan itu menghadap ke makmum begini, hadap sana, ya, atau menghadap ke sini, ya, begitu. Atau sunnah hadapnya sebelah kanan, bukan ke sebelah kiri. Jadi sebelah kanan Nabi seperti itu. Ada ulama itu unik, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menyampaikan begini, sunnah bagi imam kalau dia itu habis salam jangan langsung pergi, tapi baca zikir kan begitu ya. Kemudian menghadap sebelah kanan, makmumnya di sebelah kanan pundak kanannya seperti itu. Kemudian termasuk di Masjid Nabawi sama, harus begitu. Ini fatwanya begitu. Ketika beliau jadi imam di Masjid Nabawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, imam negeri Hijaz waktu itu kebalik. Ketika beliau itu jadi imam, malah ada sebelah kiri, kayak gini. Kenapa? Ditanya muridnya, Syekh, Anda itu fatwanya kalau jadi imam menghadap sebelah kanan, lah kok ini malah menghadap sebelah kiri? Kata beliau, saya nggak bisa untuk membelakangi makam Nabi. Jadi ini tentang adab ini. Karena kalau ada sebelah kiri membelakangi Rasulullah kan begitu, membelakangi makam Nabi, sehingga ya fatwanya dengan yang beliau kerjakan beda gitu, karena saking adabnya tadi. Kadang-kadang adab itu ya gitu, itu rasa nggak bisa diutarakan. Makanya saya pernah mendengar Imam Muslim yang punya Sahih Muslim itu ketika jumpa Imam Bukhari, apa kata beliau? Da'ni uqabbilu rijlaika ya Imam al-Muhaddithin. Wahai Imam Bukhari, izinkan saya mencium kakimu. Itu adalah bentuk adab kan, bentuk saking senangnya beliau dengan Imam Bukhari sampai seperti itu. Imam Muslim ulama besar lah, ilmu hadis itu memang adab, rasa itu ya susah. Rasa susah. Baik, kemudian di antara beberapa kesunahan yang lain itu sunnah tadi membaca zikir tidak langsung pergi ya, karena ketika sholat itu kalau langsung pergi itu makruh hukumnya. Jadi sebaiknya ada zikir-zikir yang ringan yang Nabi ajarkan. Ya, baca istighfar, baca tasbih. Kemudian tadi ya, di antara kesunahannya apa tadi? Softnya yang rapi, yang rapat, dan soft itu ketika dirapatkan antara pundak dengan pundak dan tumit kaki dengan tumit kaki, sehingga jangan sampai kakinya terlalu lebar. Kalau terlalu lebar, pundaknya nggak nempel, ya kan? Jadi seukuran satu jengkal. Tapi jangan berlebihan juga, bosak gitu kan, diinjak kakinya jangan gitu. Tapi yang tetap yang sedang, jangan berlebihan. Kemudian ada beberapa kemakruhan. Makruh jamaah diantaranya yang pertama, makruh kita itu tarkut tasbih tadi ya, meninggalkan tidak rapi itu makruh ya. Bahkan kata Ibnu Hajar bisa dosa besar karena ancamannya tadi. Yang kedua, makruh iktidak bil fasik ya, kita bermakmum dengan orang fasik, ini makruh ya. Wal mubtadi, orang fasik, orang yang bacaannya nggak bagus, ini makruh kita bermakmum dengan mereka. Kemudian man yukarir harfan, jadi kalau bicara itu laham ya, kadang ada huruf yang diulang-ulang, jadi bacaannya agak susah gitu lah. Itu ya sebaiknya tidak jadi imam. Kemudian wa muqaranatul makmum al-imam fi ma siwa taharrum al-arkan. Makruh hukumnya makmum membarengi imam ya selain takbiratul ihram, itu makruh. Kalau takbirnya Allah main kita bahas ya, imamnya Allahu Akbar ya, makmumnya imam belum sampai bar ra gitu ya, makmumnya gesit langsung Allahu Akbar begitu, itu haram ya. Membarengi takbir itu haram, bahkan bisa membatalkan sholat.
Tapi kalau membarengi rukun-rukun yang lain, kayak membarengi Allahu Akbar i'tidal, membarengi apa? Ketika sujud bareng, gerakannya bareng, ini makruh. Sebaiknya apa? Makmum itu dia setelah imamnya Allahu Akbar ruku, baru dia ruku, tidak membarengi hukumnya makruh ya. Dalam gerakan, dalam ucapan, dalam bacaan, membarengi itu boleh. Bahkan bisa sunnah membarengi amin ya, atau membarengi Fatihah. Kalau seandainya kita nggak bareng, nggak bisa baca Fatihah, jadi wajib membarengi itu. Karena dalam mazhab Syafi'i, makmum dan imam dua-duanya wajib membaca al-Fatihah. Jelas kan? Membaca, ada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i, ini umum, baik untuk makmumnya atau untuk imamnya, dua-duanya wajib baca al-Fatihah. Makanya kan jadi imam ada saktah tadi kan, ada setelah baca wal-dhalin amin, berhenti sebentar untuk apa? Memberikan kesempatan makmum baca al-Fatihah. Baik, itu beberapa kesunahan berjamaah, kemudian juga beberapa kemakruhan dalam berjamaah ya. Baik, ada yang mau ditanyakan mungkin terkait tadi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Memang sebaiknya untuk anak-anak di pinggir lah, jangan atau di belakang itu. Jadi soft itu terbaik itu tadi dalam hadis kata-kata Nabi, liyalini ya ashabul ahlami wan nuha, yang di depan ya, yang di belakang imam itu sebaiknya yang sudah ashabul ahlam, yang sudah balik, sudah ihtilam, dan ulul nuha, yang dia yang cerdas, yang apa, paham tentang fikih sholat ya, yang bisa mengganti imam, itulah ini begitu, yang bagian depan termasuk ya, supaya tidak memutus. Tapi bagaimana Pak Ustadz membawa anak ke masjid? Memang ini ulama beda pendapat soal masalah ini ya. Beberapa yang mengatakan boleh, karena memang Nabi itu juga para sahabat beberapa membawa anak ke masjid. Bahkan Nabi pernah, beliau ingin memanjangkan sholatnya, beliau urungkan, nggak jadi. Gara-gara apa? Gara-gara mendengar tangisan anak kecil. Beliau khawatir kalau dipanjangkan memberatkan ibunya. Berarti apa? Kan ibunya itu bawa anak berarti di masjid. Nabi nangis gitu, beliau cepatkan. Awalnya pengen dipanjangkan, tapi gara-gara belum mendengar, khawatir nanti ibunya susah gitu kan, karena anaknya nangis, beliau cepatkan itu sholatnya. Jadi berarti ada yang bawa anak juga waktu itu. Termasuk Nabi ketika sedang sholat sunnah ya, ada sahabat Umamah itu datang sama Nabi digendong ketika beliau mau sujud, diletakkan lagi. Artinya memang ada, dan rumah Nabi kan nempel masjid, jadi waktu itu. Tapi tadi kalau bisa jangan di depan sehingga merusak soft gitu ya, merusak soft. Pak Ustadz, bagaimana kalau softnya tuh renggang di tengah-tengah sholat? Jadi pas tengah-tengah sholat ada yang batal misalnya, ada yang batal pergi. Tadi anak kecil awalnya di soft, habis itu dia lari pergi. Apakah kita lari kan gitu kan? Apakah yang di sebelahnya itu sunnah untuk menutup? Ya sunnah. Tapi dengan apa? Dengan cara jangan sampai ada gerakan yang melebihi 3 kali gerakan berturut-turut, karena itu akan membuat batalnya sholat. Jadi jalannya itu 1 langkah dulu, diam, subhanallah ya, tumaninah dulu, maju lagi 2, begitu. Jangan langsung jalan begini ya. Nanti itu 3 kali berturut-turut ya, itu nanti bisa membatalkan sholat dalam syari begitu. 1 diam dulu, 1 lagi maju begitu. Ya, supaya apa? Untuk merapatkan soft tadi. Gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau nanti anak kecil dibawa malah buat rame ya jangan ya. Ini yang sudah bisa dikendalikan, bisa dikendalikan. Kalau masih khawatir nanti rame malah mengganggu kekhusyuan sholat ya, nanti
ditempatkan sendiri, jangan di dalam masjid, tapi ada tempat sendiri untuk anak-anak seperti itu. Baik, ada lagi mau ditanyakan? Monggo diskusi dulu ini, silakan. Ada yang mau disampaikan? Wah, silakan, monggo. Ya. Ya. Sendiri. Artinya nggak ikut soft. Ikut soft tapi terpisah. Ya tadi itu, berarti kan tidak merapikan soft gitu kan. Ya sunnahnya kita gabung dengan jamaah, jangan sendiri. Dan termasuk kemakruhan jamaah itu sendirian dalam soft. Artinya ini softnya sudah apa? Sudah rapat ya, atau masih ada yang kosong, dia sendiri di belakang. Ini makruh. Jadi soft depannya masih belum terpenuhi, sudah buat soft di belakangnya, ini apa makruh. Jadi sebaiknya diisi. Kecuali soft depannya sudah apa? Sudah full. Soft depannya sudah full, maka dia di belakang ya, Allahu Akbar soft kedua. Terus menepuk yang di depannya supaya menemani di soft belakang. Tapi yang ditepuk harus yang paham juga, ya kan? Kalau nggak paham nanti berantem. Ngapain nepuk ya? Ngapain nepuk ini kan? Dan begitu dia ke belakang jangan malah maju. Nanti ke belakang malah diganti maju. Jadi di belakang supaya apa? Supaya menemani, tidak sendirian di dalam soft. Jadi dia mundur untuk menemani soft yang di belakang, gitu, supaya nggak sendirian dalam soft. Jelas ya, itu caranya seperti itu. Ada lagi? Jadi makruh sendirian di dalam soft, di dalam bikin soft sendirian gitu. Sedangkan soft depannya masih ada yang kosong, diisi dulu, dipenuhi, baru soft berikutnya. Begitu ya. Pak Ustadz sah apa enggak ya? Kalau itu sah apa enggak ya sah saja gitu kan. Tapi kan enggak utama. Apa kata Nabi? Sempurnanya soft itu termasuk kesempurnaan dalam berjamaah. Jadi ya dapat keutamaan tapi tidak sempurna. Monggo, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ya, terima kasih. Artinya boleh tidak seorang yang sholat fardu bermakmum dengan yang sunnah gitu ya, nggak ada masalah. Jadi kan kemarin sudah kita bahas tuh, hukumnya sholat berjamaah satu fardu ain kalau sholat Jumat, ya kan? Fardu kifayah sholat 5 waktu. Ada yang hukumnya sunnah, Idul Fitri, Adha, Taraweh, kan? Ada yang mubah, ya, mubah termasuk ya sholat sunnah yang dia itu aslinya nggak sunnah jamaah, kayak rawatib, sholat duha, gitu kan? Supaya untuk melatih anak-anak di sekolah, gitu kan? Dia aslinya nggak sunnah jamaah. Bagaimana kalau mau jamaah? Boleh. Bahkan kalau ada niatan untuk melatih mereka, jadi kebaikan. Jadi sunnahnya kan bukan karena dia sholat sunnah jamaah, bukan, tapi karena sunnahnya karena untuk melatih mereka berjamaah. Termasuk tadi sholat sunnah yang haram, yang nggak boleh itu apa? Berjamaah tapi beda gerakan antara makmum dan imam, ini yang nggak boleh. Beda. Misalnya imamnya sholat gerhana bulan. Gerhana itu kan rukuknya 2 kali, ya kan? Rukuk dua kali. Setiap rakaat kan cukup 2 kali, berdiri 2 kali. Makmumnya qadha subuh, misalnya begitu ya. Ya sholat subuh. Maka ini kan beda gerakannya ini. Nah, ini nggak boleh, ini haram. Asal gerakan sama, walaupun imamnya itu sunnah, nggak ada masalah. Boleh. Tapi sebaiknya tadi kalau kita jawab fardu ya beramah dengan
dengan yang fardu sebaiknya. Tapi kalau memang adanya sunnah nggak ada masalah. Makanya ada yang tanya, Pak Ustadz, saya tuh pengen banget datang taraweh, tapi saya sudah lama itu nggak sholat, baru hijrah dia, ya, subuh itu selalu nggak bangun gitu kan, berapa tahun, 2 tahun, dihitung berapa kali nggak subuhan. Nanti Anda sholat ikut taraweh, tapi imamnya niat taraweh, ya dengan niatnya sholat subuh, sholat subuh boleh, asal gerakannya sama. Karena dalam kaidah fikih itu ya tidak boleh al wajib la yutraku illa liwajibin, ya. Tidak boleh kita sholat sunnah ketika masih punya utang fardu. Ya, tidak boleh sholat sunnah ketika masih punya hutang sholat fardu yang wajib diqadha. Dan itu 4 mazhab itu jumhur mengatakan wajib mengqadha sholat ketika ditinggalkan, ya. Diambil dari hadis Nabi man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran nih, atau dia kelupaan belum sholat, hendaklah dia mengqadha ketika dia ingat atau sudah bangun. Kata para ulama, ini namanya qiyas aulawi, qiyas. Kalau yang ketiduran saja disuruh mengqadha, apalagi yang ditinggal dengan sengaja, gitu. Maka disuruh mengqadha. Ini kata ini kias dalam ilmu usul fikih namanya kias. Makanya bagi yang masih punya qadhaan ya harus dia mengqadha dulu. Bahkan kata para ulama tidak boleh sholat sunnah sebelum selesai qadhaannya. Seperti orang yang masih punya hutang tidak boleh sedekah, gitu kan, selagi hutangnya jatuh tempo belum dibayar, gitu kan. Jadi kewajiban dia bayar hutang, bukan sedekah. Bisa maksiat atau sedekah, gitu ya. Sedekah masih punya hutang mau sedekah, gitu kan. Itu yang makanya tadi seperti itu. Jadi diselesaikan, boleh dia itu sholat subuh, ya, niatnya subuh, bermakmum dengan imamnya taraweh, tidak ada masalah, asal gerakannya sama. Kalau gerakannya beda nggak boleh, ya, nggak boleh bermakmum dengan imam yang gerakannya beda, nanti itu akan mengganggu, ya gimana mengikuti beda gerakan. Jelas ya? Oke. Ya. Ya. Boleh. Jadi sampai selesai, ya. Ya. Ada sih ulama yang mengatakan nggak wajib mengqadha kalau itu sengaja. Syekh Ibnu Taimiyah itu ya kita memperbanyak sholat sunnah gitu. Tapi kalau jumhur 4 mazhab mengatakan kalau kita punya hutang itu tidak boleh sholat sunnah sebelum selesai qadhaan hutangnya. Sholatnya itu diqadha dulu. Jadi qadha itu dulu. Pak Ustadz belum rampung qadhaannya, sudah keburu meninggal dunia. Apakah ahli warisnya perlu mengqadhakan? Nah, ini juga beda pendapat. Kalau puasa, ya ada hadisnya, ada hadis sahih di Sahih Muslim itu ada Nabi bersabda, Nabi ditanya, ya Rasulullah, inna ummi matat wa 'alaiha shiyam. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia padahal dia pun punya qadhaan puasa. Riwayat yang lain puasa nazar belum dikerjakan. Apakah saya perlu mengqadha untuk ibuku? Apakah kalau saya mengqadha untuk ibuku sudah mencukupi? Kata Nabi ditanya, seandainya ibumu punya hutang sama orang, punya hutang, terus kamu bayarkan, apakah itu sudah mencukupi? Ya sudah. Sama juga kata Nabi, fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayarkan. Sebagaimana ibu punya hutang sama orang harus engkau bayar, maka juga sama hutang kepada Allah kayak puasa dibayarkan. Nah, sehingga tadi sunnah mengqadha'i puasa masuk dari sholat juga. Ada yang mengatakan digeser dengan puasa, tapi ada yang mengatakan kalau sholat tidak perlu, paling difidyai. Ada yang berpendapat difidyai, ada yang berpendapat diqadha'i ahli waris, ada yang
tidak perlu diqadai, nggak perlu difidyahi. Itu udah tanggung jawabnya yang punya hutang itu. Nah, begitu ya, itu tentang masalah sholat. Tapi intinya selagi masih hidup ya kita kita qadai, kita qadha ya. Ya apa, sebulan penuh itu niatnya subuh terus nggak ada masalah juga. Pokoknya Pak Ustaz tarawihnya 4 rakaat langsung, ya berarti niatnya jangan subuh kalau begitu, berarti zuhur. Berarti zuhur. Nggak usah tasyahud awal, nggak apa-apa. Tasyahud awal hukumnya sunnah apa? Seandainya ada orang sholat zuhur tanpa tasyahud awal, kan sah sholatnya, ya apa? Nggak ada masalah. Ya, itu hukumnya sunnah yang nanti ya kalau dapat disunahkan sujud sahwi. Seandainya nggak sujud sahwi pun juga hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Seandainya nggak sujud sahwi hukumnya tetap sah. Baik, cukup ya. Mudah-mudahan ini ya supaya menambah semangat kita ya, tentang sholat berjamaah, dan penting sekali karena Nabi sangat menganjurkan kita untuk berjamaah ya, sehingga tadi masjid itu menjadi tempat bertemunya berbagai macam masyarakat ya. Bahkan kalau ke Nabi itu ada satu nggak jamaah, beliau cari. Sahabat Umar bin Khattab ketika menunjuk ya penjaga pasar waktu itu, Sulaiman bin Abi Hatmah itu ditunjuk, subuh nggak ada, dicari, bahkan dikunjungi ke rumahnya, ada apa ini, kok nggak tampak subuh tadi. Kata ibunya, maaf Khalifah Umar, sama ini saya lihat semalam Sulaiman tuh ibadah sholat semalaman, pas mau subuh ketiduran, gitu kan. Kata Khalifah Umar, subuh berjamaah lebih saya sukai dibanding sholat sunnah sepanjang malam, gitu ya. Artinya saya pentingnya apa? Berjamaah ini. Dan kata para ulama, kalau orang sholat berjamaah itu insya Allah potensi diterimanya itu besar. Kalau sholat sendiri ini kan sudah 1 derajat, itu kalau khusyuk semua, gitu. Yang khusyuk itu sebagian ini bahaya juga. Jadi kalau sholat berjamaah itu Allah pandang akan pandang imamnya, pandang makmumnya, pandang jamaahnya. Ya, karena seandainya semuanya nggak ada yang khusyuk, itu Allah masih terima karena jamaahnya itu, karena jamaahnya. Mudah-mudahan kita diberikan Allah taufik ya selalu berjamaah. Makanya makruh safar sendirian itu makruh. Kenapa? Potensi tidak jamaah. Makanya pentingnya bawa rombongan safar gitu kan, sehingga walaupun musafir tetap berjamaah. Mudah-mudahan memberikan kita taufik untuk selalu berjamaah ya, kita wafat juga dalam kondisi jamaah umat kaum muslimin. Husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala nabiyyina Ibrahim wa ala nabiyyina Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ya Allah, inna nastaghfiruka ma 'allamtana faruddahu ilayna 'inda ihtiyajina ilayh. Allahumma zidna wa la tanqusna, athirna wa la tuzil alaina, akrimna wa la tuhinna, asturna wa la tafdhna, laka rabbi fi anfusina fadlna fa'adina asma'udina. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl, wa na'udzubika min al-ghadain wal rijal. Allahumma qina bihalalika al-haram wa qina fadlika al-mansibak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah kami, ampunilah guru-guru kami. Jika di antara kami ada sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Jika di antara kami ada sedang kesulitan ya Allah, mudahkanlah urusannya ya Allah. Jika di antara kami ada sedang punya hajat ya Allah, kabulkanlah hajat kami ya Allah, kabulkan hajat kebaikan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikan kepada kami ya Allah iman yang kokoh ya Allah, ilmu yang bermanfaat ya Allah, rezeki yang halal, yang berkah, yang luas ya Allah. Berikan kami keturunan yang soleh-solehah ya Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala muslimin fi Gaza wa fi Palestin. Allahumma ansurhum ya Allah nasran aziza, waftah lahum fathan qariban mubina ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Banyak khilaf, banyak kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.